dampak pada pengubahan jadwal, biaya, dan kualitas. Kemudian ada konflik tim. Konflik tim dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau Pagi rekan-rekan semua, izinkan kami dari grup 6 untuk melakukan sharing terkait dengan materi yang sudah kami sepakati, yaitu project management. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Pras, akan mendampingi rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini. Nanti yang akan disampaikan adalah 8 poin dari konten yang akan kami share. Yang pertama adalah definisi, kemudian proses, yang ketiga metodologi, yang keempat peran dan tanggung jawab project manager, selanjutnya alat dan teknik dalam project management, kemudian studi kasus. Di nomor 7 nanti ada tantangan, dan terakhir adalah strategi. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalkan dulu rekan-rekan yang akan menyampaikan materinya. Silakan dari Mas Didi untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Dedi Purba Pratama. Halo, saya Helmina Pranggraini. halo, perkenalkan nama saya Meila Purnawati, bisa dipanggil Mei. Oke, perkenalkan nama saya Lailatul Karimah, bisa dipanggil Ima. Kita akan lanjutkan untuk materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mimi dan kemudian akan maraton ke teman-teman selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen proyek. Jadi apa itu definisi manajemen proyek? Manajemen proyek adalah proses mengorganisasikan dan mengelola sumber daya seperti orang, materi, biaya, waktu, dan risiko untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah ditentukan dalam satu proyek. Menurut salah satu ahli yaitu Prince 2 Project in Control Environment, manajemen proyek adalah perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian semua aspek proyek, serta memotivasi semua yang terlibat mencapai tujuan proyek dengan cara yang aman, efisien, dan efektif. Kemudian, selanjutnya, mengapa manajemen proyek sangat penting dalam konteks bisnis dan pengembangan produk? Karena, satu, manajemen proyek membantu memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, menentukan proyek memfasilitasi koordinasi antara berbagai tim, departemen, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Kemudian yang ketiga, manajemen proyek membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul selama proyek. Selanjutnya, yang keempat, manajemen proyek membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, biaya, tenaga kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, nomor 5, manajemen proyek mendorong dokumentasi dan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang proses manajemen proyek. Memperkenalkan tahapan-tahapan umum dalam manajemen proyek, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek. Pada tahap ini akan saling terkait dan dapat tumpang tindih selama proyek berlangsung. Manajemen proyek yang efektif melibatkan penerapan proses, alat, dan teknik di setiap tahap untuk memastikan keberhasilan proyek. Oke, berikut secara umum tahapan-tahapan dalam manajemen proyek terdiri dari yang pertama, inisiasi, mengidentifikasi tujuan dan lingkup proyek. Kemudian membuat kasus bisnis dan mendapatkan persetujuan untuk memulai proyek. Yang kedua, perencanaan, mengembangkan rencana proyek yang komprehensif termasuk jadwal anggaran dan rencana manajemen risiko. Kemudian mendefinisikan tugas-tugas, mengestimasi sumber daya, dan menjadwalkan aktivitas. Yang ketiga, eksekusi, mengkoordinasikan dan mengarahkan tim untuk melaksanakan rencana proyek, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian, memantau kemajuan proyek dan membandingkannya dengan rencana. Yang kelima, penutupan, menyelesaikan semua aktivitas untuk secara formal mengakhiri proyek, melakukan evaluasi proyek, dan mendokumentasikan pembelajaran. Serta yang terakhir, menyerahkan produk atau layanan yang dihasilkan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. Sekarang saya akan menjelaskan metodologi terkait project management setelah tadi dijelaskan terkait pengertian project management itu sendiri. Nah, metodologi project management itu teknik, strategi, atau kerangka kerja yang digunakan untuk membantu penataan proyek, mulai dari planning, pengerjaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di sini terdapat beberapa metodologi yang sering digunakan, yaitu ada Agile. Secara pengertiannya sendiri itu Agile merupakan metode project management yang berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan keterbukaan terhadap perubahan. Nah, yang kedua ada Scrum. Scrum ini merupakan metode yang berfokus pada project dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian untuk meminimalisir problem yang kompleks itu sendiri sehingga dapat dieksekusi dengan baik. Nah, untuk Kanban,
yaitu metode yang tervisualisasi, sehingga setiap anggota dapat melihat bagaimana progres dalam proyek itu ya saat berjalan. Dan terakhir ada metode waterfall, yaitu metode yang memiliki struktur yang dilakukan secara berurutan, di mana step akan dilanjutkan setelah step sebelumnya terselesaikan. Nah, next-nya. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metodologi-metodologi tersebut. Secara kelebihan Agile tersendiri itu dia memiliki fleksibilitas terhadap perubahan. Selain itu juga keterlibatan pemangku kepentingan juga sangat tinggi, sehingga kolaborasi tim yang terbentuk sangat kuat. Dengan beberapa hal tersebut tadi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang sangat tinggi. Namun di sisi lain juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam mengestimasi biaya dan waktu karena fleksibilitas terhadap perubahan tadi itu sendiri. Dalam Scrum, secara metodologi dia lebih adaptif dan fleksibel, kreatif serta inovatif, memiliki cost yang rendah dan transparan secara informasi. Namun juga memiliki kekurangan seperti memerlukan tim yang sudah cukup berpengalaman, lalu hanya efektif untuk tim yang kecil dan kebutuhan akan keterlibatan stakeholder yang cukup intensif juga. Lalu dalam metode Kanban memiliki kelebihan tugas atau job desk yang jelas, mudah digunakan oleh pemula, serta tervisualisasi progres yang jelas sehingga meningkatkan efisiensi tim. Lalu juga memiliki kekurangan, yaitu dalam manajemen waktu proyek, lalu kurang efektif untuk proyek yang kompleks dan kurangnya dokumentasi dalam metode ini. Lalu yang terakhir ada metode waterfall, yaitu dia memiliki kelebihan sistem kerja yang jelas, lalu juga memiliki gambaran akhir proyek yang jelas dan dokumentasi yang baik sehingga cocok untuk dilakukan dalam proyek skala besar. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu tidak fleksibel, memakan waktu dan biaya yang lama, kurangnya kolaborasi dalam tim, dan kurangnya inovasi dan adaptasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab PM. Terdapat beberapa peran dan tanggung jawab. Di sini yang pertama mengkoordinasikan tim. Dalam mengkoordinasikan tim, PM harus memastikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh anggota tim meliputi menyusun jadwal pekerjaan, mengatur pertemuan, memfasilitasi komunikasi antara anggota tim, dan memastikan bahwa setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu yang selanjutnya mengolah sumber daya. Dalam mengolah sumber daya ini itu seperti sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan lain-lain termasuk alokasi sumber daya yang tepat, pemantauan penggunaan sumber dayanya, dan mengidentifikasi serta mengatasi potensi konflik sumber daya tersendiri. Lalu yang ketiga ada memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Nah, PM ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun jadwal proyek dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu ada memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dengan pengolahan anggaran proyek yang efektif, mencakup monitoring pengeluaran, pengontrolan biaya, dan mengidentifikasi penggunaan membuat keputusan yang tepat. Lalu juga yang kelima ada memfasilitasi komunikasi gitu. Seorang PM harus bisa memfasilitasi komunikasi yang baik pada semua stakeholder dan pihak yang terlibat dengan mengkoordinasikan tim dan memastikan semua pihak terinformasi dengan rata terkait perkembangan proyek. Lalu juga yang terakhir terkait manajemen resiko. PM harus mampu mengidentifikasi potensi resiko proyek, mengevaluasi dampaknya, dan mengembangkan strategi perkembangan proyek, serta membuat tindakan korektif dalam mengatasi masalah. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh... Baik, saya akan melanjutkan. Berikut adalah alat dan teknik dari manajemen. Pertama adalah Gantt, merupakan grafik batang yang menggambarkan jadwal proyek secara visual, dan setiap batang dalam grafik mewakili tugas tertentu dalam proyek. Dengan panjang batang menunjukkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Gantt sangat berguna untuk memvisualisasikan jadwal proyek secara keseluruhan, melacak kemajuan setiap tugas, dan mengidentifikasi hubungan serta ketergantungan antar tugas. Yang selanjutnya adalah Port Chart. Port Chart adalah diagram jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dalam proyek. Diagram ini menampilkan kegiatan dalam proyek dalam bentuk simpul atau nodes, dan ukuran kegiatan tersebut dalam bentuk panah. Port Chart sangat berguna untuk mengidentifikasi jalur kritis, yaitu urutan tugas yang menentukan durasi terpendek untuk menyelesaikan proyek. Selain itu, Port Chart membantu dalam mengestimasi waktu, keseluruhan proyek, dan mengevaluasi risiko jadwal, sehingga manajer proyek dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi potensi keterlambatan. Yang berikutnya adalah WBS. Adalah pemecahan hierarki dari total cakupan kinerja proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. WBS membantu dalam pengelolaan proyek dengan membagi proyek menjadi bagian-bagian lebih terperinci dan dapat diatur secara efektif. Dengan mengidentifikasikan semua elemen pekerjaan secara jelas, WBS memastikan bahwa setiap aspek proyek tercakup dan terorganisir, memungkinkan manajer proyek
untuk mengalokasikan sumber daya, mengatur jadwal, dan melacak kemajuan dengan lebih efisien. Next, Mas. Dan berikut adalah contoh studi kasusnya. Pembangunan jembatan Milau Viaduk. Jembatan ini merupakan bagian dari jalan tol A75/A71 yang menghubungkan Paris dan Béziers. Ini diprakarsai untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar Milau dan meningkatkan konektivitas antara wilayah utara dan selatan Prancis. Selanjutnya adalah prinsip manajemen proyek yang diterapkan. Yang pertama, inisiasi proyek. Kedua, perencanaan proyek. Ketiga, pelaksanaan proyek. Keempat, pengawasan dan pengendalian proyek. Kelima, penutupan proyek. Dan berikut adalah hasil proyek jembatan Milau Viaduk. Milau Viaduk berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jembatan ini tidak hanya mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan, tetapi juga menjadi ikon arsitektur yang terkenal di seluruh dunia. Proyek ini dianggap sebagai contoh sukses penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek karena koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang efektif. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip proyek manajemen yang baik dapat menghasilkan hasil yang luar biasa dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam manajemen proyek. Manajemen proyek sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Beberapa tantangan yang umum dihadapi adalah perubahan lingkup, konflik tim, dan risiko proyek. Untuk perubahan lingkup proyek yang berubah seringkali terjadi karena adanya permintaan tambahan dari pemangku kepentingan. Hal itu berdampak pada pengubahan jadwal, biaya, dan kualitas. Kemudian ada konflik tim. Konflik tim dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau kepribadian antar anggota tim. Dampaknya dapat mengurangi produktivitas dan moral. Kemudian risiko proyek. Kejadian tidak pasti dengan efek positif atau negatif yang berdampak memerlukan identifikasi dan manajemen yang baik. Next, Mas. Strategi untuk keberhasilan proyek. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Kita perlu memastikan semua pemangku kepentingan menerima informasi yang jelas dan tepat waktu. Gunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat, dan alat kolaborasi online. Yang kedua, manajemen risiko yang baik. Identifikasi, analisis, dan respon risiko secara terencana. Buat rencana manajemen risiko yang jelas dan gunakan alat bantu untuk memantau serta melakukan review berkala. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Siapkan rencana kontingensi dan prosedur yang jelas untuk menangani perubahan. Yang keempat, komitmen dan kolaborasi tim. Dorong kerjasama yang baik di antara anggota tim. Pastikan setiap anggota merasa dihargai dan terlibat dengan memberikan dukungan dan sesi tim building. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaiki proses manajemen proyek secara berkala. Adopsi praktik terbaik dan berikan pelatihan berkelanjutan bagi tim proyek. Untuk selanjutnya akan diteruskan Mas Pras, silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulan dari materi yang kami delivery adalah manajemen proyek itu adalah keterampilan kritis ya yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami prinsip-prinsip utama dan menerapkan praktik terbaik, kita dapat memastikan proyek berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Jadi kita harus terus belajar untuk beradaptasi menjadi manajer proyek amin yang efektif dan inovatif. Oke, demikian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan kami dari grup 6 kelas D3BA Bina Nusantara Online Learning mengucapkan terima kasih. Kita sudahi pertemuan kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.